Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa insyaallah mudah-mudahan dicintai oleh Allah, mudah-mudahan sadayana diberi keberkahan dalam hidupnya, mudah-mudahan sadayana diampuni dosanya, mudah-mudahan sadayana diberi kebahagiaan dalam hatinya. Ya Allah, yang lagi sumpek jadiin seneng ya Allah. Ya Allah, nu gaduh hutang mugian lunas. Tos Syawal seueur utangnya ya. Iya Bu. Nu jomblo mudah-mudahan ketemu jodohnya. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita semua tenang. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita panjang umurnya, sehat walafiat. Ya Allah, setiap yang punya hajat mudah-mudahan qabul hajatnya, mudah-mudahan lancar usahanya, mudah-mudahan semua yang diingini diberi oleh Allah, semua yang dibutuhkan diberi oleh Allah. Ya Allah, apa yang menjadi kesusahan hilangkanlah ya Allah dan berilah kemudahan. Apa yang menjadi kesulitan lancarkan ya Allah. Apa yang membuat kita sedih ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Amin ya Rabbal. Dan semoga kita, orang tua kita, pasangan hidup, anak kita, keluarga besar kita, tetangga kita, saudara dan saudari dan semua yang mengenal kita, semuanya mudah-mudahan dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan semuanya masuk dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para kesepuhan, para kiai, para ajengan yang gak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Haji Nono Heri, Ibu Haji ini Surtini, keluarga Bapak Tajuddin, Ibu Warkhalis, selaku keluarga besan. Semoga beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Wabil khusus yang saya hormati, yang paling berbahagia di malam ini dan mungkin hari-hari sebelumnya karena tos nikah ya. Alhamdulillah. Siapa? Saudara kita Vicky dan saudari kita Dila. Semoga keduanya diberi sakinah mawaddah warahmah. Semoga diberi keturunan yang soleh dan soleha. Semoga keduanya diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enak ente tadi ngedoa? Enak. Upami ngedoa jadi semangat apa enggak? Masya. Bapak-bapak sama ibu-ibu doanya kapan? Pas di rumah sering ngedoa ente? Alhamdulillah. Saya kemarin di Madinah ketemu satu orang Indonesia dari Fak-Fak. Saya kalau ketemu orang saya suka ngomong doakan saya ya. Ketika saya ngomong seperti itu, satu dua orang ditanya, emang ada masalah apa? Iya abdi mah tegadu masalah. Abdi kenging doa supaya berkah bahagia.
Dari situ saya simpulkan ternyata banyak orang yang doa itu nunggu ayat. Makanya sama Allah dikasih masalah terus supaya ini katanya Allah kalau nggak ada masalah nih nggak bakal doa-doa nih. Betul Bu? Makanya dikasih masalah. Satu lagi, ayo masalah lagi, baru ngedoa kepada Gusti Allah. Dua, agak lama lagi, lupa, kudu dikasih masalah lagi. Tapi kalau kita rubah mindset kita, rubah pemikiran kita bahwa doa itu ayah masalah, gaduh masalah mangedo. Insya Allah ayah masalah, kata Gusti Allah, ini hamba walaupun gak ada masalah tetap mau deket sama saya, tetap mau doa kepada saya, tetap mau minta kepada saya. Ya udah, gak pakai dikasih masalah juga ngedoa, kata Gusti Allah, tos gak usah dikasih masalah. Makanya banyak ya Bu, Pak Jalmi Jamil Soleh kayak nggak punya masalah dalam hidupnya. Betul? Ini hidup kayak bahagia banget, senyum-senyum baik tiap hari. Gaduh masalah te ayah. Iya, dia menjalani kehidupannya dengan tenang, seneng, damai. Kenapa? Karena dia te ayah masalah mah tetap dekat sama Gusti. Makanya kata Allah, udah nggak usah dikasih masalah juga dia deket sama aku. Tapi kalau yang biasanya suka banyak masalah, nah itu kudu introspeksi diri, ngedoanya kepada Allah iraha. Iraha ngedoanya kepada Gusti Allah. Upami pas ayah atau gaduh masalah baik ngedoa kepada Gusti Allah, ya udah berarti siap tantangan selanjutnya. Masalah baru selesai satu, kasih lagi sama Allah. Dua selesai, tiga. Supaya naon? Allah rahmat kepada hamba tersebut supaya dia dapat ketenangan saat kita ngedoa, saat beliau itu ngedoa kepada Gusti. Buktinya kita pas lagi doa tadi tenang ya, sambil tadi minta doa jodoh, saha tuh yang minta jodoh, kobul insya Allah. Upami nu bade nambi tekenging, Habib mah tenenaon. Amin ya Rabbal. Atuh doa, doa. Jadi kalau kepingin gak ada masalah dalam hidupnya atau kepingin hatinya tenang, naon? Ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Doa kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan seneng, tetap ingat kepada Gusti Allah. Karena kan kita hidup ini rezekinya saha nu ngatur. Jodohnya saha? Udara saha? Betul? Alhamdulillah. Berarti kudu caket ka saha? Maka itu alhamdulillah kalau kita jadi hamba yang masih dibuat ingat kepada Allah ini syukur ya. Alhamdulillah masih ngiring pengajian, alhamdulillah masih ngedengerin pengajian, ini syukur. Kenapa? Karena Allah masih kita seneng, masih kepengen kita bahagia. Kenapa Habib? Ya karena hamba yang dekat kepada Allah itulah hamba yang dicintai oleh Allah. Gimana caranya dekat? Ya ikut ngaos, ya diingatkan ke Allah, kita ingat lagi sama Allah. Sholat 5 waktunya tekengnya khilaf, dan lain sebagainya. Ini insya Allah ketika hamba sudah seperti itu, insya Allah Allah Ta'ala mudahkan dalam segala macam urusannya. Insya Allah tak doain. Ini yang hadir di sini nih, utangnya lunas, rezekinya 10 M. Amin ya Rabbal. Atau 10 M mah sakedik Bu.
Kok sakedik beb? Saya minta sama Allah nggak banyak-banyak. Ya Allah, seueur ya Allah, 10 triliun bae ya Allah. Atuh Habib 10 triliun mah seueur. Menurut kita banyak, menurut Gusti Allah naon? Sedikit. Yang penting 10 triliun mah buat yang baik-baik ya. Amin ya rabbal. Ke upami abdi dapat 10 triliun aya sabaraha ini jalmina di dieu. Di sensus bae lah. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kita sekarang ini hadir dalam sebuah acara yang berbahagia, acara yang sangat luar biasa. Ya, acara pernikahan Akhina Vicky dan Ukhtina Dila. Yang mana pernikahan ini adalah sunnah jalannya para nabi, sunnatul anbiya wal mur, jalannya para nabi, jalannya para rasul itu menikah. Jadi upami ayat jalmi teu nikah, nggak mau nikah, misalnya emang dia nggak mau nikah, atau yang kedua dia udah nikah gagal terus nggak mau nikah lagi, udah abdi mah nggak mau pokoknya. Nah ini berarti tidak berjalan di jalannya para nabi, tidak berjalan di jalannya para rasul. Atau Habib kenapa kok seperti itu? Bu, Pak, menikah ini adalah jalan supaya kita banyak terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Bahkan diriwayatkan Nabi Isa alaihi salam yang diangkat oleh Allah di saat umur beliau 33 dan saat itu beliau belum menikah, itu nanti diturunkan ke bumi di akhir masa-masa bumi ini ya, sebelum nanti di hari kiamat, dan beliau menikah dan punya anak. Jadi tidak ada satu nabi pun yang nggak menikah, tidak ada satu rasul pun yang tidak menikah, semuanya mereka menikah. Makanya sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu jalanku. Jalannya Nabi itu banyak, sunnahnya Nabi itu termasuk sunnah-sunnah itu kan macam-macam ya. Ya, tapi sunnah Nabi, jalannya Nabi yang ini nih, yang nikah nih saking pentingnya, Nabi Muhammad berkata, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang enggak seneng sama sunnahku ini, siapa yang enggak seneng sama jalanku ini, maka mereka bukan golonganku. Masya Allah. Iya, hoyong jadi golongannya Nabi ente. Atau nu jomblo? Bingung jodohnya kemana, datang ke kiai. Kiai gaduh seueur stokna. Iya. Karena yang laki minta ke kiai, biasanya yang perempuan juga minta ke kiai. Alhamdulillah saya sendiri sudah nikahkan berapa orang. Yang laki, Habib doakan Beb, saya jomblo Beb, semoga ini. Yang perempuan juga Habib jomblo. Sini. Jomblo ketemu jomblo ini. Yang penting tetap diistikharahkan. Iya, jangan asal-asal menih. Yang penting ada musyawarah, ada istikharah, ya, untuk jodoh dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai tidak menikah. Apalagi zaman ayeuna. Apunten, kadang-kadang punten ya Bu. Mudah-mudahan di Cibing Binsin tak aya ya. Tapi kalau di kota itu kadang-kadang banyak wanita karir namanya. Tos nggak mau nikah sama sekali sampai umur 35, terus pokoknya saya maunya bebas. Kalau nikah saya terikat. Kalau nikah nanti saya punya anak. Kalau nikah wait,
tunggu dulu. Nikah itu bukan masalah terikat dan bukan masalah punya anak. Tapi nikah itu adalah jalannya para nabi yang kamu ikutin. Kalau kamu ikutin, kamu akan enak hidupmu. Sekarang mungkin bisa mengatakan aku masih kuat, aku bebas. Ke upami tos umur 50 kumaha tuh Bu. Ibu-ibu tos sampai umur 50 ayah tuh di dia. Apalagi kalau sudah encoknya kumat kumaha. Siapa yang mau ngobatin? Siapa yang mau mijitin? Kalau anak kan sudah alhamdulillah. Apalagi kalau sudah umur 60, umur 70. Begitu juga laki-laki. Nggak boleh mengatakan, saya nggak mau riweh beb, nikah itu riweh, nanti wis pasti sudah harus pulang tepat waktu, harus ini, harus itu. Saya pernah ketemu sama satu kiai, subhanallah ya, subhanallah, kiai tersebut jamaah majelis Rasulullah, suka hadir di majelis Rasulullah, Jalsatul Itin majelis Rasulullah Jawa Barat. Kiai tersebut lama nggak datang ke majelis, kurang lebih 40-50 harian. Saya pas ketemu nanya, Kiai kumaha damang? Alhamdulillah. Sakit ente, karena emang umurnya udah tua. Minta maaf Habib, istri saya meninggal, makanya 40 hari itu saya fokus ngatamin Al-Quran terus buat istri saya. Saya bilang, waduh cinta pisan ya, kata saya. Cinta banget Kiai, Masya Allah. Iya Habib, tapi saya minta doa sama Habib. Atau doa naon? Supaya dapat jodoh lagi. Apunten ya, rada 17 plus dikit. Ya saya mah tanya, kan umur 70 tahun lebih. Kiai, apunten masih pengen tah, kata saya gitu, maksudnya itu tanda kutip ya, masih iya dah gitu loh. Kata kiainya naon tuh, beb, bukan perkara itu, kata dia, bukan hanya perkara itu beb, tapi saya ini kadang masuk kamar sendirian, rasa liar, kata dia, nggak ada yang diajak omong. Saha, kata dia, yang diajak omong ini. Kadang-kadang pengen digarukin di punggung. Kalau nyuruh anak malu, apalagi anak tos gede semua, sudah nikah semua. Biasanya kalau ada istri itu jadi rasa nggak malu, minta dikarukin yang sebelah sini, yang sebelah situ. Oh gitu, kata saya. Iya, berarti emang pernikahan ini bukan masalah, cuman berhubungan dan lain sebagainya saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan daripada tanda kebesaran Allah, itu Allah ciptakan untuk kalian wahai laki-laki pasangan-pasangan hidup kalian. Untuk apa ya Allah? Litaskunu ilaiha, nih agar laki-laki ini ngerasa tenang saat deket sama istri. Nah, Bu, suami ibu kumaha kalau deket sama ibu? Tenang tuh? Alhamdulillah. Memang seperti itu sunnatullahnya. Sunnatullahnya memang laki-laki enggak bakal tenang secara 100% kecuali gaduh Nabi Muhammad saat turun wahyu, ketakutan beliau, menggigil beliau, bingung, larinya kemana? Ke istrinya Siti Khadijah. Nabi Muhammad kurang sempurna apa? Nabi Muhammad
Emang belum pantas dapat wahyu? Pantas. Orang Nabi Muhammad Nabi Rasul. Lah kok ketakutan, lah kok menggigil? Ya itulah yang diberikan oleh Allah kepada beliau rasa saat itu. Iya, karena beliau tidak mengenal siapa ini yang datang dan lain sebagainya. Kemana larinya Nabi Muhammad untuk mencari ketenangan? Ke istrinya Siti Khadijah. Makanya Bu, berarti laki-laki itu penting menikah, perempuan juga penting menikah. Makanya alhamdulillah ini saudara Vicky dan ukhti Nadila ini, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah taala memberkahi kalian berdua, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sudah dapat, ya, sudah dapat naon, dapat hadiah dari Allah juga. Selain tenangnya Vicky ketika dekat sama Dila, yang kedua dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi." Barang siapa yang menikah, itu berarti dia udah ngejaga setengah, Bu, daripada imannya, agamanya itu setengah tos terjaga, terjamin. Maksudnya Beb, ya, namanya perempuan juga punya rasa, namanya laki juga punya rasa. Kalau subhanallah rasa ini ditaruh di tempatnya, alhamdulillah terjaga daripada kemaksiatan, betul. Makanya kata Gus Baha, katanya Gus Baha, tahu Gus Baha ya, yang terkenal. Ya, Gus Baha ngomong, udah deh, yang sudah menikah walaupun dapat istri yang cerewet, yang judes, tenenaon, kata dia, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia yang menjaga kamu daripada zina. Perempuan juga seperti itu. Alhamdulillah, ya, upami dapat suami pemarah dikit apa banyak, Bu? Pemarah misalnya, atau suaminya rada males dikit, tos alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau ini yang menjaga kita, menjaga para wanita daripada zina. Alhamdulillah, terjaga diri kita daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah gara-gara menikah. Belum tentu orang yang nggak mau nikah nggak punya pikiran seperti itu. Makanya banyak orang yang tidak menikah tapi dia naudzubillahi min dalik, di belakang itu melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu. Tapi yang sudah menikah, alhamdulillah. Makanya Vicky dan Dila, bersyukurlah kepada Allah karena Allah melancarkan acara pernikahan tadi ini, alhamdulillah, sampai dipertemukan, sampai menikah dan dimudahkan. Masya Allah, terima kasih juga kepada orang tuanya yang sudah membantu terselenggaranya pernikahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bersyukurlah juga kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Itu berarti kumaha ini? Yang jomblo tadi udah mau nikah lagi nggak? Belum. Kudu pakai dalil naon lagi nih ya? Masya Allah. Jadi nikah itu kalau bisa dibilang wajib, wajib. Kalau bisa dibilang wajib, padahal hukumnya tidak wajib. Kenapa Habib? Karena dia tadi ini, menikah tadi ini bisa menjaga iman seseorang, bisa menjaga agama seseorang, dan bisa menjaga seseorang daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Habib, kenapa ya orang yang menikah kadang-kadang suka riweh, suka ini, suka itu, kadang ada berantem, kadang ada seneng, kadang ada, ya itu namanya bumbu kehidupan. Namanya bumbu kehidupan. Ibu-ibu kalau bade masak gulai, ayah itunya enggak, mericanya enggak? Merica rasanya apa? Pedas ya? Kasih gula juga enggak? Gulanya dikit. Manis enggak gula?
Tapi jadinya gulenya enak nggak? Kalau hidup ini nggak pakai pedes sama manis, nggak dicampur yang pahit sama yang asin, nggak jadi sedep. Kalau hidup gula aja, manis aja, jadinya naon? Kencing manis. Betul. Kalau asin baik, darah tinggi. Betul. Kalau asam baik, asam lambung. Betul. Nah, jadi udah paham ya? Ada manis, ada pahit, supaya jadi yang sedep. Masakan sedep ini nggak mungkin sedep kecuali kalau dicampur dari berbagai rasa. Kalau satu rasa doang pasti penyakitan. Beb, kayaknya riweuh doang kehidupan anak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kehidupan seseorang pasti kadang ada asam, kadang ada manis, kadang ada pahit, kadang ada asin, udah pasti. Maka itu kita dalam menjalani kehidupan ya, yang tenang-tenang aja dan yang sesuai dengan aturannya Gusti. Kalau kita ngikut aturannya Allah, nah ini bener nih, nikah ikut aturannya Gusti Allah. Pengen beb sakinah mawaddah warahmah, sakinah mah sudah dikasih hadiah sama Allah. Sakinah itu hadiah dari Allah semenjak qabiltu nikahaha wa tazwija bil mahril mazkur. Itu udah dapat sakinah, ketenangan sudah. Tinggal mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian, wahai laki-laki dan perempuan, wahai pasangan hidup, wahai Vicky dan Dila, Allah akan kasih kepada kalian rasa satu sama lain, sayang dan cinta, mawaddah cinta, rahmah sayang. Ini kalau ada yang kita kerjakan, kalau ada yang Vicky sama Dila kerjakan, nanti baru dikasih cinta itu. Tapi kalau sakinah mah tenang mah tos dikasih, dikasih. Tapi cinta dan kasih sayang ini dikasih kalau ada ikhtiarnya. Naon atuh Habib ikhtiarnya? Sebenarnya sibuk Pak ya, semuanya itu mengkerucut kepada dua hal. Kalau laki-laki merasa dihormati dan kalau perempuan sudah merasa disayang, maka itu nanti akan ya timbul mawaddah warahmah. Tanya kepada laki-laki, seneng nggak kalau dihormati? Pastinya mereka seneng. Tanya kepada ibu-ibu ini, perempuan-perempuan, seneng nggak kalau disayang? Pasti disayang, seneng. Laki-laki dihormatin, bakal cinta kepada istri. Istri disayang, bakal cinta kepada suami. Yang krisis sekarang ini tidak ada wanita, jarang, bukan ada ya, banyak wanita, tapi banyak juga yang tidak menghormati suaminya. Misal kata suami datang sudah capek-capek ya, capek-capek dari luar sampai keringet-keringet, dapat duit misalnya 50.000, pulang ke rumah, Pak apunten ayah itu enggak ada duit enggak? Iya alhamdulillah tadi itu sampai ini keringetan, alhamdulillah dapat 50.000. 50.000 sakedik pisan. Zaman ayatna bawa duit 50.000 ka bumi kangge naon ini? Minyak wangi, minyak goreng tos sabaraha jianas ayana tos turun teu, masih mahal. Yang aslinya 10.000, 12.000 jadi 25.000.
Ini pulang bawa 50.000. Kangge naon ini? Waduh, jangan gitu. Bagaimanapun juga dia keluar dari rumah pusing, liar di luar, ya. Kemudian pulang keringet-keringet, ya. Usahanya ini hormatin dan hargain. Tugas istri nanti memotivasi. Alhamdulillah, masya Allah, ditampi ya Pak, ditampi, hatur nuhun, hatur nuhun. Wes, pertamanya gitu dulu. Iya. Oke, buatin teh anget apa, duduk. Ngobrol pelan-pelan. Iya. Panggil anaknya, Pak. Insya Allah Pak ya, kita besarkan anak kita ini Pak, kita jadikan anak kita jadi presiden. Atau misalnya jadi dokter, atau misalnya jadi ulama. Namanya laki-laki kalau digituin kadang-kadang tertantang Bu. Insya Allah anak kita, cukup kita yang nggak enak, tapi anak kita harus terus seperti. Jadi dimotivasi suami ini, jangan dimarahin, jangan nggak dihargain, jangan malah tambah dipojok-pojokin. Jangan malah tambah naonin. Mau dibanding-bandingin dengan yang lain. Jangan. Nanti dibanding-bandingin. Tetangga kita aja nikah baru 2 tahun sudah punya motor gede. Iya mah nikah sama antum ini nasib jadi buruk. Sakit di sini orang laki. Betul? Jangan, hargai. Motivasi dari belakang. Ingat, presiden kita dari Soeharto, dari yang mungkin Pak Soekarno, Pak Soeharto ya, Pak Habibie, Gus Dur dan lain sebagainya, presiden-presiden kita, Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Iya. Kalau saya lihat-lihat itu ya, yang laki-laki ya, yang saya perhatikan ya, menangnya beliau ini, gagahnya beliau ini karena ada satu wanita di sebelahnya. Contoh yang paling kelihatan, Pak Habibie. Setelah Bu Ainun meninggal, beliau seperti apa? Oleng. Sampai yang saya pernah dengar, beliau ini kalau nggak mencurhatkan semua isi hatinya, bisa kebingungan. Kenapa? Kekuatannya di Bu Ainun semua. Yang motivasi Bu Ainun, yang jadiin sukses beliau Bu Ainun, yang ngedoain Bu Ainun. Sampai ada TV-nya Bu, ada filmnya Bu. Tos ngelihat belum? Habibie Ainun 1, 2 dan Habib ngikutin. Nah, favorit saya Pak Habibie. Saya mengidolakan Pak Habibie. Jadi betul-betul saya ngikutin beliau, B.J. Habibie ini tadi. Jadi karena Bu Ainun ini loh yang menghormati beliau, menghargai beliau, walaupun Bu Ainun ini dokter dan beliau arsitek, tapi tetap ngikut sama Pak Habibie ke sana berangkat. Gajinya Pak Habibie berapapun diterima dengan profesi yang beliau, kalau digunakan kedokteran itu dapat duit banyak. Tapi gak dulu wes, walaupun beliau sempat sebentar jadi dokter anak, tapi ikut Pak Habibie lagi udah gak mau lagi. Betul-betul 100% untuk Pak Habibie. Jadi Pak Habibie dihormati jerih payahnya, keringetnya. Bu, jadi 50.000 disyukurin tuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Suamina. Alhamdulillah. Suami mah itu baik, ngerasa dihormatin, dihargain, selesai. Nggak usah bingung suami mau nikah lagi, HP-nya diperiksa, ya, ATM-nya kumaha, nggak perlu. Apalagi gara-gara itu film kemarin, film apa itu? Alhamdulillah terus lupa semuanya ibu-ibu. Kemarin ada film, waduh banyak yang cerai gara-gara film itu. Alhamdulillah wa syukur. Waduh,
ketahuan juga. Iya. Film layangan putus. Banyak yang cerai gara-gara layangan putus. Kenapa Habib? Gara-gara itu film, istri jadi protektif ke itu, kemana namanya? HP-nya suami dicek terus, sudah beli ini apartemen saha ini, apartemen tinggal di Cibingbin apartemen. Jangan. Suami ketika terus dicurigai, suami ketika terus diinterogasi, itu dia merasa risih. Iya naon, abdi nggak kemana-mana, anak pulang baru capek kerja pulang, udah dikasih telat sedikit gara-gara ban bocor, dicurigain ke rumahnya siapa tadi ini, waduh, ya bisa pusing. Makanya saya mau buat film lagi, layangan nyambung. Nah, saya mau buat film layangan nyambung. Ceritanya satu orang laki-laki nikah sama 4 perempuan. Ya, kalau satunya sakit, satunya ngompresin, mau nggak Bu? Satunya ngelahirin, satunya yang ngerawat anaknya, mau? Kumaha henteu. Padahal kan enak, udah nggak usah pakai pembantu. Satu sama lain saling menjaga. Tapi wes gitulah wanita. Susah. Tapi yang penting saat wanita hormat kepada suami, menghargai suami, insya Allah suami bakal cinta kepada tuh istri. Nggak bakalan macem-macem mau nyari-nyari istri lagi. Buat apa? Satu bayi tos cekap, satu aja udah cukup. Pokoknya kecuali Habib. Satu aja udah cukup. Nabi Muhammad sama Siti Khadijah nikah lagi emang? Enggak, sama Siti Khadijah aja, ya kan? Setelah Siti Khadijah meninggal, baru perintahnya Allah nikah dengan fulanah, dengan hikmah-hikmah tersendiri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Habib, laki-laki kudu merasa dihormati, merasa dihargai. Nanti Bu, kekurangannya ibu yang nutupin semua, ibu yang motivasi, ibu yang memperbaiki. Begitu juga sebaliknya. Istri harus merasa disayang. Sayangilah istrimu, wahai laki-laki. Maksudnya kumaha Habib? Gini loh, kumaha caranya istri ini merasa disayang oleh kita sebagai laki-laki. Kita ini sebagai laki-laki punya istri. Ini istri gimana caranya dia ngerasa disayang? Karena yang dibutuhkan oleh istri itu kasih sayang. Gimana caranya Beb? Ada beberapa cara. Yang pertama, ya, panggillah dia dengan panggilan yang dia suka. Panggil istrimu dengan panggilan yang dia suka. Aduh Neng, iya bebek, jangan keliru bebek bayan tuh. Iya, jangan dipanggil Neng lagi. Habis Neng jadi ibu, habis ibu jadi Nini. Ini udah nggak zaman. Zaman ayeuna udah pakai sayang, pakai cinta, pakai apa kek. Yang dia seneng. Asal jangan syaiton. Sayang gitu. Iya. Atau bidadariku belahanji. Dia seneng gitu loh. Seneng, perempuan itu digituin seneng cintaku gitu loh. Dia itu seneng, apalagi kita hidup di zaman drakor. Tahu drakor, Pak? Iya, anak-anak muda tuh yang di belakang pada hafal. Drama Korea. Iya. Kita ini hidup di zaman drakor. Kita ini hidup di zaman India. Ya, film India, waduh, cinta-cintaan nggak ada selesainya, kayak nggak ada sumpeknya hidup ya. Cintanya sampai mati. Kalau saya cintanya sampai surga, bukan sampai mati. Kalau cinta sampai mati, ntar di surganya nyari yang lain. Nah, kalau saya cintanya sampai di sorga. Gimana caranya cinta ini sampai abadi?
Ya, abadi sampai di surga Allah bareng, sampai kita sama punya istana di surga bareng, anak-anak kita kelihatan sama kita bareng, alhamdulillah. Iya baru cinta. Iya, jangan sampai cintanya sampai aku tidak akan meninggalkanmu kecuali mati deh, ya. Nanti di alam barzah bareng gitu loh. Nanti di hari kiamat nanti di surga bareng, insya. Mudah-mudahan Vicky sama Dila nanti punya istana bareng di surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Panggillah istrimu dengan panggilan yang dia senengin, sayangku, cintaku, ya, atau bebeb kalau emang bebeb itu seneng. Biasanya yang seneng bebeb itu umur 35, umur 40-an. Iya. Kalau yang baru-baru itu nggak seneng dipanggil bebeb, ya. Apalagi anak-anak modern zaman sekarang. Oh 50 tahun suka tuh dibilang bebek ya. Ada bu yang dipanggil nih. Jangan panggil sayang aja deh. Sayang. Saya masih dengar kok. Banyak orang yang tua-tua di kota-kota itu manggilnya sayang. Ya. Gimana gitu. Kan asyik tuh didengar tuh di telinga tuh ya. Jangan dipanggil nik. Waduh. Iku mahan ini belah. Kasihan atau ya, itu akhirnya mengingatkan dengan umur selalu nanti. Namanya perempuan ini punten nggak kepingin dibilang tua. Ya ini penting sekali. Sayangilah istrimu ya dengan gombalan-gombalanmu. Ya, dengan gombalan-gombal. Jangan sampai nggak digombalin tuh istri. Harus. Kemarin anak saya Abu Bakar ngomong sama ibu saya. Dia tiba-tiba ngomong gini, Umi ini sudah tua apa belum sih? Umi itu neneknya dia. Jadi mamah saya. Umi sudah tua apa belum sih? Katanya mamah saya, lah kamu lihatnya gimana? Abu Bakar, ya Allah umur 5 tahun, ya, dia liatin, ini kayaknya sudah ada garis-garisnya deh. Oh itu udah kepikiran mamah saya, waduh, kudu ke salon ini ayeuna gitu. Padahal yang ngomong anak umur 5 tahun, perempuan digituin, apalagi yang gituin suaminya, ya langsung gemeteran. Betul bu? Iya ayeuna abdi tos tua kumaha engke suami saya cari istri lagi. Aduh. Nggak taunya suaminya juga sudah tuh. Alhamdulillah. Tapi itulah wanita. Dia perasaan loh, dibilang misalnya ini kok rada jelek, ini kok hidungnya rada pesek ya. Ya emang pesek. Tapi tetap perasa wanita, bagaimanapun juga dia umurnya seberapa, dia butuh motivasi dari suami. Motivasi apa Habib? Gombalono katanya orang Jawa. Gombalin tuh istrinya. Iya. Jangan sampai dia merasa dia sudah tua. Jangan sampai dia merasa bahwa dia jelek. Dan yang paling penting jangan bandingin, jangan muji perempuan lain di hadapan istrimu. Lihat film India atau lihat film drakor atau lihat film Indonesia, iya Sofia lo coba tambah cantik, iya yang di sebelah ini bakal ngamuk nih, yang di sini nih gimana cantik tuh gitu. Iya, masya. Jangan sampai laki-laki untuk muji orang lain, perempuan lain di hadapan istri. Gombalin, pokoknya gombalin. Istri itu harus digombalin supaya dia semangat. Gimana sih Beb gombalin? Ya sebisa-bisa antum lah. Ya pas jalan-jalan pagi misalnya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih istri secantik ini ya Allah, Alhamdulillah. Padahal di depan juga banyak yang cantik. Tapi tetap ini yang nomor satu ini, cantik ini, gitu loh. Jangan sampai bilang misalnya sudah tua sedikit, kok ibu agak tua sekarang kelihatan. Jangan, buat dia muda terus.
Makanya bapak saya, abah saya, ayah saya kalau gombalin ibu saya, ya pernah waktu itu kakak ulang tahun ke-36. Kakak saya yang perempuan ulang tahun ke-36. Masya Allah, alhamdulillah, putri saya sudah 36 tahun. Kata ayah saya gini, tapi kalau mamamu ini sampai sekarang 35 tahun. Itu seneng ibu saya, oh, alhamdulillah, sambil dipegang-pegang gini ya. Sambil dipegang-pegang diangkat dikit gini. Padahal sudah gak turun. Tapi subhanallah, namanya perempuan. Ya, namanya perempuan ya wajib disemangatin, ngerasa disayang. Dengan apa Habib? Dengan pujian dari laki-laki, dengan motivasi dari laki-laki. Jangan sampai perempuan tidak termotivasi, terutama tentang fisiknya dia. Fisiknya perempuan ini, makanya kalau katanya orang-orang itu, kalau katanya orang dulu ya perempuan ini tergantung suaminya. Kalau suaminya pinter ya, nyayanginnya ya insya Allah kelihatan muda terus. Makanya kalau ada orang perempuan cepet tua, kelihatannya ini biasanya suaminya ada ganyang dikit nih. Gak pernah muji, gak pernah disenengin nih. Berusahalah wahai laki-laki untuk menyayangi wanita, dan wanita tersebut merasa disayang oleh oleh laki-laki. Iya. Yang ketiga, perhatian. Perhatian, wanita itu butuh diperhatikan. Tanyain makan siangnya. Kalau pulang ke rumah jangan nyariin anak doang. Anakku mana lo? Anakmu lah, istrimu ini mana? Iya, istrimu ini juga harus dicari. Jangan anak terus yang dicari. Iya. Kalau istri sakit tinggal dikasih koyo, udah bu pakai ini baiklah. Tapi kalau anak yang sakit baru ke dokter. Kadang-kadang ya perempuan boleh ke dokter. Perhatikan. Iya. Harus perhatikan. Ibu ngerasa diperhatiin nggak? Alhamdulillah, bu, alhamdulillah. Semoga suaminya ibu-ibu perhatian, sayang, cinta, bawa duit 10 juta tiap hari. Tuh duit baik. Cinta sama sayang sekarang mah udah nggak mempan. Kumaha kalau udah kasih duit 10 juta tapi sambil bawa yang muda, kumaha? Waduh, ya bisa mah perang dunia kelima, Beb. Ya. Makanya yang paling penting cinta sama cinta, sayang, perhatian nomor 1, duit nomor iya. Kumaha nih Pak, di duit nomor 1, cinta, sayang, perhatian. Oh jadi nomor 1 semua. Alhamdulillah. Aduh repot kalau udah 1 semua. Yang pertama mah cinta dulu, sayang dulu, perhatian dulu. Karena cinta itu aya nama duit ya. Tak boga duit, tak boga cinta bu. Aduh pusing gilir, ayana zaman ayana mah. Kebanyakan drakor. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah suami ibu-ibu bawa duit 10 juta tiap hari. Amin ya Rabbal. Kira-kira mustahil enggak? Alhamdulillah. Kalau udah kayak gitu mau suaminya dihormat, hargain. Suami dihormatin, suami dihargain, suami dimotivasi, kayak tambah semangat kerjanya, tambah semangat semuanya. Istri dicintain, istri disayangi, istri diperhatiin, kayak semuanya tambah tenang hidupnya. Ya, karena punten-punten tenangnya suami saat istrinya menenang, bingungnya suami saat istrinya
Bu, ayat namanya ulama namanya dijuluki Ibnu Dagigil Id. Namanya ulama besar ini, Bu. Julukannya naon? Dagigul Id. Dagigul Id ini apa? Tepungnya lebaran. Ini ulama besar ini pas mau berangkat khutbah, waktu itu belum ada buat lebaran, belum ngasih tepung jadi roti buat Sehari sebelum lebaran, suamiku, wenda gigi lait, mana tepungnya buat lebaran ini, roti ini. Malam lebaran, suamiku, mana daging lait. Ya dia enggak punya duit, boga duit, mau beli bingung, enggak ada duitnya. Sampai waktu khutbah, Bu, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, daging lait. Dia ngomong daging lait. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad dagingul ait. Iya, sampai katanya orang-orang, kenapa ini ulama jadi dagingul ait terus ini. Baru dia cerita, aduh pusing liur, di rumah ditanyain dagingul ait terus katanya. Itu ke bawa-bawa, Bu. Kadang-kadang suami liur apa semua di luar gara-gara naon. Iya atuh hebat. Nu ngejawab bukan abdi ya, perempuan sendiri. Iya. Jadi istri juga ngerasa bisa membuat kita tenang, laki-laki saat istri merasa tadi itu dicintai, iya, disayangin, tenang kayak Bella. Iya, kalau istri udah cinta, udah sayang itu udah garam mah tetap, nasi sama garam mah tetap dimakan. Cuman skincare aja yang butuh. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gitu, Bu. Pak, kesimpulannya sakinah mawaddah warahmah ketika suami bisa dihargain, bisa dihormatin. Untuk kekurangan, ibu motivasi suaminya, semangatin suaminya, jangan didonkan, jangan malah dimarahin, jangan malah dibingungkan, jangan malah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Gak enak rasanya. Begitu istri, sayangin Pak, cintain, perhatiin. Ya namanya cinta perhatian, dia pasti akan berkorban, Bu. Gak ada suami yang cinta sama istrinya kemudian biarin istrinya begitu saja. Pastinya orang yang sudah cinta sama seseorang, dia akan apa? Dia akan apapun yang dia korbankan, dia gak akan pikirkan. Kenapa cinta? Iya, kalau udah cinta semuanya kayak gini. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, punya anak enggak? Bapak punya anak, anaknya sakit gimana? Enggak punya duit, harus beli obat 5 juta. Kalau enggak minum obat ini anaknya mati, katanya dokter. Utang enggak untuk anaknya? Kenapa? Cinta. Cinta ini udah buta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta ini membuat buta dan membuat tuli seseorang. Makanya jangan khawatir kalau suami udah cinta sama si istri, dia akan berkorban untuk istrinya. Dia akan pontang-panting untuk istrinya. Dia akan menjadi tulang punggung yang kuat untuk istrinya. Asal kumaha caranya suami ini Gimana caranya, Beb? Di sini cinta sama kasih sayang ini akan muncul saat suami merasa dihargai, dihormatin, istri merasa dicintain sama disayangin, diperhatiin. Wis. Setelah itu silahkan berjalan dalam kehidupan ini. Iya. Dan yang paling penting dalam kehidupan ini, ibu, bapak, ini penting sekali. Nih, setelah yang ini sakinah mawaddah warahmah selesai, ada satu faktor dalam kehidupan yang sekarang ditinggalkan oleh masyarakat. Naon atuh Habib? Hati tidak terkontrol, amarah tidak terkontrol. Iya, amarah ini yang menentukan kebahagiaan seseorang. Dan setiap orang lebih mengontrol isi perutnya daripada isi hatinya.
Ibu pernah nggak ngerasain kayak nggak enak semua? Bapak pernah nggak ngerasain kayak galau, pengen marah-marah aja? Oke, semua orang pasti akan merasakan perasaan ini saat dia tidak mengontrol apa yang dipandang oleh Allah. Apa Habib? Hati. Hati ini loh tidak diperhatikan, yang lebih diperhatikan perut. Hati ini loh nggak diperhatikan, yang diperhatikan wajah. Hati ini loh nggak diperhatikan, yang diperhatikan itu Ini kesalahan banyak manusia di zaman sekarang. Makanya banyak orang yang hidupnya walaupun duitnya toseer tetap galau. Banyak orang yang hidupnya sudah mewah, punya rumah, punya mobil, punya ini, tetap ribut sama keluarganya. Kenapa Habib? Iya, pandangan Allah tidak diperhatikan. Pandangan Allah apa Habib? Hati. Tenangkan hatimu, kasih nutrisi untuk kolbumu. Makanya Bu, ayat nutrisi kolbu, ayat spiritual kolbu, ayat apa-apa tentang kutul gulub ya. Nutrisi kolbu ini penting sekali karena yang memonitor, Ibu tahu nggak? Mobil itu berjalan kalau ayah mesinnya tuh. Ada mesin baru betul. Si bensin juga jangan lupa. Iya. Tapi gak dikasih bensin juga nggak tapi tetap ayah mesin ini ada aja. Begitu juga kita ini, kalau mesinnya dicabut atau mesinnya rusak, ya jalannya rusak semua. Walaupun keadaan dohirnya kita seperti apa, tetap rusak ya rusak. Naudzubillahimin. Apa Habib? Hati. Iya, hati kudu dikasih nutrisinya. Duit, wajah, perut, dompet belum bisa menentukan kebahagiaan dan ketenangan seseorang. Ketenangan seseorang kapan Habib? Saat diisi nutrisinya. Naon nutrisinya Habib? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kita ingat kepada Allah, hati jadi tenang. Ingat kepada Allah ini macam-macam. Ada yang ingat kepada Allah sambil berzikir. Ada yang ingat kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Ada yang ingat kepada Allah dengan amal yang baik, dengan sedekah, ngebantu tetangga, ngangkatin barangnya tetangga, amal-amal yang baik. Iya. Dan juga sholawat dan lain sebagainya. Harus setiap orang punya porsi khusus untuk ini, supaya bisa ngontrol emosi, supaya bisa ngontrol hati. Bu, di rumah tos saya beras untuk ayah. Harusnya untuk besok tenang, untuk besok lusa, untuk 2 bulan lagi, alhamdulillah. Buat anak masa depan, nah tuh kumaha tuh udah berubah. Iya, masalah beras mah tenang, masa depan anak langsung berubah, insya alhamdulillah. Apa yang membuat itu semua? Kegelisahan ini timbul Bu saat nutrisi hatinya tidak ada. Kita kalau udah makan kenyang, kalau udah kenyang tenang perutnya, hatinya belum tentu. Duit banyak belum tentu hati tenang. Rumah gede belum tentu hati tenang. Istri cantik belum tentu hati tenang. Yang membuat tenang satu, ingat kepada Allah. Kalau orang sudah tenang, udah ingat sama Allah, hatinya nggak bakal gelisah, hatinya nggak gampang sedih, hatinya nggak gampang galau. Maka itu ibu, bapak, suami, istri, Dila sama Vicky harus punya waktu khusus untuk Allah. Harus punya waktu khusus untuk ingat kepada Allah.
harus ada amal baik yang dikerjakan agar menjadi nutrisi buat hatinya. Bagaimana maksudnya Habib? Duduk 10 menit misalnya, setelah sholat 5 menit baik. Habis sholat subuh 5 menit duduk, nikmati munajat kepada Allah, nikmati zikir kepada Allah. Iya, sholat 5 waktu jangan ditinggal-tinggal. Pengen sakinah mawaddah warahmah, subuh jam 8. Pengen sakinah mawaddah warahmah, sholat zuhur di waktu A, kadang-kadang ditinggal-tinggal. Ya nggak bakalan bisa sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena hatinya itu nggak tenang, akhirnya senggol bacok, salah ngomong sedikit perasaan, salah ngomong sedikit marah-marah, ujung-ujungnya naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Jaga semuanya dengan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Barang siapa yang hubungannya dekat dengan Allah, baik dengan Allah, maka Allah akan membuat hubungannya dekat dengan sesama dan baik dengan sesama. Tapi kalau barang siapa yang hubungannya jelek dengan Allah, maka hubungannya dengan sesama juga akan naudzubillahi min. Makanya yang dekat kepada Allah nggak pakai bingung-bingung kumaha ya Beb caranya deket, nggak pakai bingung-bingung. 5 waktu dijaga, habis 5 waktu tambahi 5 menit 10 menit. Jangan habis assalamualaikum warahmatullah langsung ngibrit, jangan. Duduk dulu, Beb lagi tergesa-gesa, ya monggo, tapi setelah itu harus duduk waktu khusus untuk Allah. Buat apa Habib? Ya antum zikir kek, ya antum baca Al-Quran kek, ya antum ngebaca apa kek, ya antum doa, ya antum munajat, ya antum curhat, semuanya yang penting tujuannya kumaha caranya caket kama Gusti. Karena ketika seseorang itu ingat kepada Allah, itu hatinya akan mendapatkan nutrisi, hatinya akan mendapatkan ketenangan. Nah kalau udah tenang hatinya, kadang-kadang punten Bu, dimarahi orang ya, ditabok orang pun dia akan biasa aja. Diomongin orang, itu bawaan dirinya. Coba bapak-bapak sekarang, misalnya dibilang sama orang, kamu hitam, ngamuk nggak? Ngamuk. Apalagi ibu dibilang, hidung kayak gitu, tambah hitam lagi, udah hitam hidup lagi. Wah, bisa ngamuk-ngamuk ya Bu. Maksudmu apa ini itu? Bisa 2 tahun 3 tahun, jangankan itu. Iya. Ini mau dikasih contoh nggak ajib nih. Kadang-kadang waktunya hajatan nih, masukin 50.000 dibalas 30.000, bisa 2 tahun nggak nyapa. Ya enggak? Saya ngasihnya 50.000 loh. Kok ini 30.000 ngasihnya ini? Wah parah ini, kebangetan ini. Pak Jinono nggak boleh kayak gitu ya. Udah yang ada alhamdulillah. Tapi ini terjadi. Loh kenapa Habib 20.000 nggak nyapa 2 tahun? Kenapa? Hatinya gersang. Makanya Sayyiduna Ali Zainal Abidin, Pak, Bu, Sayyiduna Ali Zainal Abidin pernah keluar dari masjid, ya, tiba-tiba ada satu orang nyaci maki beliau, dicaci maki, kamu fajir, fasik, ini itu segala macam. Beliau dengarkan, sudah. Apa kata beliau? Terima kasih nasihatnya. Apa yang ditutupin aibku oleh Allah masih banyak lagi. Tapi kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Saya bantu. Akhirnya sampai beliau minta uang ke anak buahnya, uang beliau di anak buahnya diambil, dikasihkan ke orang ini. Bu yang nyaci Bu dikasih hadiah. Ibu sanggup enggak?
Bapak nganggup nggak? Yang nyaci dikasih hadiah, kumaha ieu? Itu manusia, Beb. Manusia seperti kita. Tapi hatinya udah terisi dengan nutrisinya. Hatinya udah kuat hubungannya dengan Allah. Nabi Muhammad dilempar batu nggak? Nabi Muhammad dicaci maki nggak? Nabi Muhammad ngebales. Kenapa? Hubungannya begitu juga kita. Kita kalau pengen jadi orang yang gak gampang tersinggung, gak gampang galau, gak gampang marah-marah. Ini penting loh Bu. Karena banyak sekarang orang gara-gara ketersinggungan sedikit gak nyapa 2 tahun. Suami istri bisa berantem. Naudzubillahi min. Maka itu saya ingatkan terutama kepada pasangan Vicky dan Dila, bismillah, adakan waktu khusus untuk Allah Subhanahu. Sholat 5 waktunya dijaga, tekenging khilaf. Ya, setelah sholat 5 waktu nikmati munajat kepada Allah. Kalau bisa ditambahi baca Al-Quran bareng, kalau bisa ditambahi sholawatan bareng, ya kayak orang-orang zaman dulu. Masya, zaman dulu ratipan bareng di rumah seueur, ayeuna saya satu sama lain sibuk sama WhatsApp sama Instagramnya masing-masing, betul. Nah ini yang harus dijaga ya. Mudah-mudahan hati kita bisa terjaga, amin. Mudah-mudahan hati kita terus terisi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan kami ingat kepadamu ya Rabb, sehingga hati kami tenang ya Allah. Ya Allah, jangan sampai masalah sepele jadi besar ya Allah dalam kehidupan rumah tangga kami. Jangan sampai ya Allah masalah yang tidak ada artinya bisa merusak hubungan rumah tangga kami ya Allah. Jangan sampai dunia merusak rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami semua sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami semua sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami semuanya ya Allah sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dengan kau beri taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa berbuat baik ya Allah, bisa ingat kepadamu ya Allah melalui zikir, melalui amal saleh, melalui ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikan hati kami merasa cukup dengan yang kau beri ya Allah. Jadikan hati kami merasa bersyukur dengan yang kau beri ya Allah. Musaidin ahlul khair yang ada di Cibingbin, semuanya ya Rabb, semuanya ya Rabb, orang-orang yang cinta kebaikan ya Rabb, dan semua yang hadir di sini ya Rabb, berkahi hidupnya ya Allah, sehingga hidupnya berkah, umurnya berkah, rezekinya berkah, kesehatannya berkah ya Allah, sehingga nanti bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.